Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Setelah dia mengatakan rencana ini kepada Ayu, Ayu segera mengangkat tangannya untuk setuju, dan dengan sengaja membantunya mencari cara untuk mendekati Gemma. Ayu tahu bahwa Gemma akan mengadakan serangkaian konser tur nasional setelah tahun baru, jadi dia menyarankan kepada kakaknya untuk berbicara dengan Gemma tentang iklan konser tersebut. Kebetulan Jeffy memiliki perusahaan kosmetik terkenal di negara itu dengan namanya sendiri. Ayu menyarankan menggunakan merek kosmetik ini untuk membahas kerjasama untuk konser dengan Gemma. Niat awal Ayu adalah membiarkan Jeffy untuk menjalin hubungan bisnis dengan Gemma, sehingga dia bisa pergi ke konsernya untuk menghiburnya sebagai promotor konser. Dengan melakukan ini, dari bisnis menjadi lebih dekat. Itu akan mudah untuk Jeffy melakukan pendekatan. Jika sang kakak memiliki cukup kemampuan dan karisma, itu tidak akan menjadi masalah. Saat ini, Jeffy benar-benar merasa gugup, dan dia bertanya kepada Ayu dengan suara rendah, "Apakah menurutmu Gemma akan setuju untuk memberikan izin aku mensponsori konsernya?" Ayu berkata dengan serius, "Jika kamu melakukan apa yang kukatakan, aku pikir ini bukan masalah besar." Jeffy mengangguk pelan, tetapi masih sedikit tidak yakin, dan berkata dengan suara rendah, "Aku dengar bahwa Gemma punya kontrak pernikahan dengan generasi muda dari keluarga Renza ya? Jika benar-benar aku melamarnya, apa mungkin dia setuju?" Jeffy menghibur tanpa daya, "Oh, kakak, kenapa kamu berkicau seperti wanita? Jangan terlalu memikirkannya, kamu tidak boleh membalikkan busurmu. Selain itu, meskipun dia memiliki kontrak pernikahan, tapi sepertinya itu tidak berarti Putra Cahyalah yang memiliki kontrak pernikahan dengannya. Ketika keluarga Cahya Renza terbunuh di beberapa tahun yang lalu, anak mereka sudah menghilang. Apakah dia masih hidup atau sudah mati itu tidak diketahui. Bagaimana mungkin dia bisa kembali dan menikahi Gemma?" Berbicara tentang ini, Ayu berkata lagi, "Kamu, bermainlah dengan baik dan lakukan yang terbaik. Kamu adalah putra tertua dari keluarga Sucipto. Dalam hal kekayaan, hanya sedikit orang di negara ini yang bisa dibandingkan denganmu. Dari segi penampilan, kamu terlihat mengagumkan, dan dengan pendidikan tinggi, aku pikir kamu lebih dari cukup untuk melamar Gemma." Jeffy berkata dengan emosi, "Faktanya, ada satu hal lagi yang kamu lupakan." Ayu bertanya, "Ada apa?" Ayu berkata, "Ayah dan Cahya Renza selalu berselisih. Untuk melawan kekuatan Cahya yang tak terbendung, Ayah juga membentuk aliansi anti Renza waktu itu. Kebencian terhadap Cahya bisa dikatakan sangat dalam. Ayah Gemma adalah sahabat Cahya yang paling setia, jadi aku khawatir Ayah Gemma akan memiliki prasangka buruk terhadap keluarga Sucipto." Ayu mengerutkan kening dan berkata, "Aku tahu bahwa Ayah dan Cahya Renza pernah berseteru sebelumnya. Aku juga mendengar paman kita membicarakannya, tetapi Cahya dan Askara seperti saudara. Aku belum pernah mendengar tentang itu." Saat dia berkata, Ayu menghibur, "Tetapi semua sudah berlalu, Kiku pikir dia seharusnya tidak menyimpan dendam seperti itu. Selain itu, bahkan jika dia memiliki prasangka buruk, dia memilikinya pada Ayah. Tidak dengan kita berdua. Dan juga, Gemma adalah putri satu-satunya. Jika Gemma mau menerimamu, aku yakin dia akan menghormati pilihan putrinya. Gimana menurutmu?" Kegugupan Jeffy menjadi sedikit berkurang setelah mendengar dia mengatakan ini, dan dia mengangguk dan berkata, "Apa yang kamu katakan masuk akal, aku akan mencobanya." Ayu tersenyum dan berkata,
Iya, jadi kamu nggak perlu takut. Kamu harus lebih percaya diri. Di dunia ini masih banyak wanita yang mau menikahimu. Bahkan beberapa dari mereka memiliki kondisi yang lebih baik dari Gemma. Kenapa kamu merasa nggak pede sih? Jeffy terkekeh. Aku tahu, tapi aku masih merasa gugup. Ayu dengan sungguh-sungguh berkata, ini adalah masalah mentalitasmu. Kurangnya kepercayaan diri ini adalah kuncinya. Jika aku menyukai pria di masa depan, aku tidak akan pernah merasa rendah diri sama sekali. Bahkan jika dia adalah pangeran dari Timur Tengah, aku tidak akan kalah di depannya. Saat dia berbicara, Ayu tertawa dan berkata, pangeran sebenarnya tidak terlalu menarik, apalagi aku tidak suka orang asing. Bahkan jika aku benar-benar mendapatkan seorang pangeran, aku masih melihat dia dengan tumitku, hahaha. Seorang pangeran tampaknya sangat kuat. Harta kekayaan keluarga mungkin lebih dari ratusan triliun. Tetapi dalam sejarah biasanya para pangeran dari semua penjuru hanya memiliki kekayaan beberapa ratus miliar saja. Jadi uang itu tidak cukup untuk uang jajanku sendiri. Jeffy memandang Ayu, tertawa kecil, dan berkata dengan serius, hei, kadang-kadang aku benar-benar berharap bisa memiliki kepribadian sepertimu. Aku ingin tidak peduli tentang apapun, jadi aku secara alami akan hidup dengan sangat over percaya diri. Hahaha. Ayu bertanya balik padanya, kamu ini ya, kamu lagi memujiku apa mengataiku? Aku lagi muji kamulah, Jeffy berkata dengan sungguh-sungguh, karena aku adalah putra dan cucu tertua. Aku telah ditahan oleh kakek dan ayah sejak saya masih kecil. Tepi dan sudut kepribadianku telah lama diambil oleh mereka. Dan aku hanya bisa mengikutinya. Beda darimu, kamu tidak peduli siapa lawanmu. Kamu tidak pernah takut. Ayu berkata, ya kan emang kita berada di situasi yang berbeda. Kamu adalah penerus tahta, dan aku bukan. Sementara yang akan mewarisi keluarga itu kamu. Jadi aku bisa hidup lebih bebas daripada kamu. Jeffy mengangguk dan bertanya padanya, ngomong-ngomong, apakah kamu tidak mencari orang yang menyelamatkan kita? Ayu menghela nafas, aku baru saja mendapatkan video pengawasan dari beberapa bandara besar di Jepang dan melihatnya satu persatu. Hanya dengan melihatnya satu persatu akan menemukannya pada ulang tahunku yang ke-30. Aku masih memikirkan solusi yang dapat diandalkan selain ini. Setelah itu, Ayu buru-buru berkata, dan aku akan mulai menonton video pengawasan di rumah hari ini. Setelah kamu kembali, kamu harus membantuku menyelesaikannya. Mendengar apa yang dikatakan saudari, Jeffy tidak ragu-ragu untuk menepuk dadanya dan setuju, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu setelah kita pulang. Ayu mengangguk puas, baru saja akan berbicara. Dua pria dan dua wanita berjalan masuk di pintu masuk aula utama. Itu adalah Askara Gu, anak sulung Dark keluarga Gu, dan bersama saudara keduanya. Ketika Gemma masuk, Jefu menjadi sedikit gugup dan telapak tangannya langsung berkeringat. Ayu di samping melihatnya, buru-buru menyodoknya dengan jarinya, memberinya tatapan mengingatkan, dan segera berdiri, tersenyum dan berkata kepada 4 orang yang datang, Paman, Bibi, dan Gemma, maaf mengganggu kalian. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya. Setelah berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan kotak hadiah panjang dan menyerahkannya ke tangan Lenan, berkata, Bibi, ini hadiah tahun baru untuk Anda dan Paman. Melihat bahwa Ayu yang berbicara lebih dulu, Lenan mengambil inisiatif dan tersenyum, oh, ini Ayu kan? Aku belum pernah melihatmu selama beberapa tahun, dan penampilanmu semakin cantik. Ayu tersenyum murah hati dan berkata, Bibi, Anda bisa saja. Jika Anda mengatakan bahwa aku cantik, saudari Gemma bahkan jauh lebih cantik dariku. Lenan berkata, hahaha, kamu terlalu sopan. Oh ya, tumben kalian kemari. Ayu berkata, iya Bibi, kami ingin datang berkunjung saja. Dan memberikan hadiah yang bukan apa-apa ini. Itu adalah lukisan karya penulis asal Korea, Kim Sung Kang.
Lenan berkata dengan sungguh-sungguh, Ayu, ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Ayu buru-buru berkata, Bibi, jangan terlalu sopan. Sejujurnya, sebuah lukisan tidak menghabiskan biaya banyak, ini hanya masalah hati. Setelah itu, dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan memperkenalkan Jeffy, yang sedikit membosankan di sekitarnya. Ngomong-ngomong, Bibi dan Paman, ini saudaraku, Jeffu. Gemma dan saudara laki-laki sudah saling kenal bukan? Gemma mengangguk dan berkata ringan, ya, aku telah bertemu Jeffy Sucipto beberapa kali. Askaragu melihat Jeffy sangat mirip dengan Zain, dan tiba-tiba merasa sedikit emosi di dalam hatinya. Dia memandang Jeffy dan Ayu, dengan senyuman di wajahnya dan berkata, sejujurnya, keluarga Gu tidak pernah mengunjungi keluarga Sucipto dalam 10 tahun terakhir. Jadi aku benar-benar tidak tahu kenapa generasi muda keluarga Sucipto mau datang ke sini. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.